Film dimulai ketika kita diperlihatkan seorang pramugari yang cantik dan selalu ceria bernama Tiara. Sebagai seorang pramugari yang baru, Tiara bersiap datang lebih awal karena hari ini adalah penerbangan pertamanya sebagai seorang pramugari. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan seorang pilot muda yang tampan dan berprestasi bernama Deva. Di usianya yang masih muda, Deva sudah menjadi kapten karena prestasinya selama dia bekerja. Selama di penerbangan, Tiara bekerja secara profesional. Dia menjelaskan alat-alat keselamatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian dia juga melayani para penumpang dengan sangat ramah. Di saat yang bersamaan, kita melihat Deva yang sedang mengaktifkan mode autopilot, yang dimana dia dan rekannya bisa beristirahat sejenak di atas ketinggian. Di momen ini Deva meminta rekannya untuk memanggil salah satu pramugari yang bernama Agnes, dan dia juga meminta rekannya untuk menunggu di luar selama dia bersama Agnes. Nah, ketika dia bersama dengan Agnes, di saat itulah mereka mulai bermesraan, lalu terjadilah adegan bercocok tanam. Hal ini ternyata hal yang biasa bagi Deva karena dia sering melakukannya dengan beberapa pramugari. Beberapa jam kemudian, setelah mendarat, Tiara mengabari ibunya kalau dia sudah kembali lagi di Jakarta. Nah, di saat Tiara sedang asik menelpon, tanpa disengaja tangannya bersentuhan dengan tangan Deva. Lalu ketika Tiara melihat Deva, dengan spontan dia memanggilnya. Deva yang penasaran, lalu dia langsung menghampiri Tiara, dan terjadilah keakraban di antara mereka. Aku kan udah bilang maaf. Kak Deva. Lupa ya, Tiara. Aku dulu latihan basket di klub ya kakak. Tiara. Diketahui ternyata sewaktu SMA dulu, Deva kakak tingkat Tiara. Tiara juga pernah bergabung di klub basketnya Deva. Dan sekarang mereka bekerja di maskapai yang sama. Setelah mereka saling mengingat dan sedikit bernostalgia, kemudian Deva memanfaatkan momen ini untuk meminta nomor handphonenya Tiara. Selain itu, dia juga mengajak Tiara untuk bertemu di luar, sekedar makan siang bersama. Sambil tersenyum, Tiara pun dengan senang hati memberikan nomor handphonenya, dan setelah itu Deva pergi karena dia ada jadwal penerbangan selanjutnya. Keakraban di antara Tiara dan Deva dilihat oleh kedua temannya Tiara yang bernama Eva dan Siska. Di sini Eva sempat menggoda Tiara karena bisa mengenal Kapten Deva. Padahal ada banyak pramugari yang berusaha mendekatinya, karena memang Deva salah satu pilot yang diidolakan oleh para pramugari. Mendengar hal itu, Tiara hanya bisa tersenyum malu sambil menanggapi candaan kedua temannya. Pagi Tia, ada kiriman makanan nih buat kamu dari pacarnya. Ya udah, selamat makan. Makasih Teh. Setelah dari pertemuan itu, secara perlahan Deva mulai mendekati Tiara dengan cara dia sering menghubungi Tiara dan mengirimkan bingkisan hadiah. Hal ini tentu saja membuat Tiara mulai jatuh cinta. Tapi sayangnya dia tidak mencari tahu tentang Deva. Padahal saat ini Deva juga sedang menjalin hubungan dengan Agnes yang sama-sama berprofesi pramugari. Dari perhatian-perhatian yang diberikan oleh Deva, tak butuh waktu lama bagi dia untuk menaklukkan hatinya Tiara. Hingga di suatu waktu Deva mengajak Tiara bernostalgia bermain basket, dan di saat itulah dia mengutarakan cintanya. Awalnya Tiara ragu dengan keseriusan Deva, tapi dengan keahliannya menaklukkan hati wanita, Deva akhirnya berhasil membuat Tiara menjadi kekasihnya. Sekarang kamu percaya kan kalau pertemuan itu membawa kita ke takdir yang lain? Aku sayang sama. Setelah mereka resmi berpacaran, keduanya pun sering menghabiskan waktu bersama-sama. Tiara juga terlihat bahagia semenjak bersama Deva. Di suatu hari, Tiara pulang ke rumah orang tuanya dan di saat itu dia mengajak Deva untuk dikenalkan ke ibu dan adiknya yang bernama Indah. Di sini, Deva bisa dengan cepat mengakrabkan diri dengan keluarganya Tiara, dan dari sikapnya yang ramah dan sopan, ibu Tiara pun menilai kalau Deva sosok pria yang baik. Nah, di momen ini, ibunya Tiara berpesan ke Deva agar menjaga Tiara dan tidak menyakiti hatinya. Karena setelah ayah Tiara meninggal, ibunya lah yang selama ini menjaga
serta melindungi Tiara dan adiknya. Jadi ibunya meminta ke Deva untuk benar-benar mencintai dan menyayangi Tiara. Mendengar hal itu, Deva pun berjanji untuk selalu menyayangi dan tidak akan pernah menyakiti hatinya Tiara. Beberapa hari kemudian, Tiara dan Deva berada di pesawat yang sama. Kemudian, ketika pesawat dalam mode autopilot, Tiara diajak ke kokpit, lalu Deva memberikan cincin sebagai tanda keseriusan cintanya. Setelah itu, dia mencium Tiara. Beberapa jam kemudian, setelah mendarat, Deva mengajak Tiara ke apartemennya. Nah, di sini secara perlahan dia mulai merayu Tiara serta meyakinkan Tiara kalau dia akan segera menikahinya. Setelah itu, Deva mengajak Tiara untuk bercocok tanam. Awalnya Tiara menolak karena dia takut jika suatu saat nanti dia ditinggalkan. Tapi Deva terus meyakinkan Tiara hingga akhirnya dia merelakan kehormatannya untuk Deva. Beberapa saat kemudian, setelah selesai bercocok tanam, Deva menghubungi temannya dan meminjam uang sebesar 100 juta. Setelah itu dia menghampiri Tiara yang sedang menangis karena telah melepas kehormatannya sebelum menikah. Di samping itu, dia juga takut kalau Deva hanya mempermainkan dirinya. Namun ketakutan Tiara seketika hilang setelah Deva meyakinkan dirinya kalau dia akan segera menikahinya. Nah, dari janji-janji yang diucapkan Deva, Tiara pun semakin yakin dengan keseriusan Deva. Semenjak dari sinilah mereka menjadi sering bercocok tanam, bahkan Tiara sekarang tinggal di apartemennya Deva. Saat ini di mata Tiara, Deva sosok pria yang baik dan romantis. Dia juga tidak pernah sekalipun menyakiti hatinya. Tapi sayangnya, Deva sebenarnya bukan sosok pria yang baik, seperti yang ada di pikirannya. Karena tanpa sepengetahuan Tiara, Deva sedang menjalin hubungan dengan wanita lain. Di suatu waktu, Deva mendapatkan jadwal penerbangan. Di pagi itu dia sudah menyiapkan sarapan serta meninggalkan catatan romantis untuk Tiara. Perhatian-perhatian kecil yang diberikan oleh Deva membuat Tiara semakin sayang dengan Deva. Sore harinya, Deva mengabari Tiara kalau dia mendadak pulang kampung dengan alasan ibunya sakit. Dan untuk beberapa waktu dia harus merawat ibunya. Nah, dengan bermodal alasan ibunya sakit, kemudian Deva meminjam uang ke Tiara sebesar 100 juta untuk biaya pengobatan ibunya. Uang tersebut akan dia kembalikan ketika dia kembali ke Jakarta. Tiara yang sudah terlanjur sayang dan percaya dengan Deva, lalu Tiara bersedia meminjamkan uangnya. Tapi dikarenakan uang tabungannya tidak cukup, kemudian Tiara meminjam uang ke ibunya sambil menceritakan tentang kondisi keluarganya Deva. Di sini, ibunya Tiara pun dengan senang hati meminjamkan uang tabungannya. Padahal uang tersebut akan digunakan untuk biaya Indah masuk kuliah. Namun rasa empati ibunya begitu besar, jadi dia memberikan uang tersebut ke Tiara untuk dipinjamkan ke Deva. Sialnya di saat itu ternyata Deva sedang berbohong terkait ibunya yang sakit. Karena sekarang dia sedang bersenang-senang dengan Agnes. Kebohongan Deva tak sampai di situ saja. Uang yang dia pinjam dari temannya dan Tiara ternyata bukan untuk biaya pengobatan ibunya. Melainkan uang tersebut dia gunakan untuk biaya pernikahan dengan wanita lain bernama Nadia, seorang selebgram terkenal. Nah, dikarenakan Nadia seorang selebgram, rencana pernikahannya pun disebarkan melalui media sosialnya. Dan Eva salah satu pengikutnya. Jadi dia tahu tentang hal ini. Secara perlahan Eva memberitahu ke Tiara. Mendengar hal itu tentu saja seketika perasaan Tiara menjadi hancur. Dan untuk membuktikan perkataannya Eva, setelah mendarat, Tiara langsung pergi ke tempat acara pernikahannya Deva. Di saat yang bersamaan, ternyata pernikahan antara Deva dan Nadia benar-benar terjadi, tapi di tengah-tengah akad pernikahan berlangsung, ada seorang wanita yang penuh amarah memaki Deva, karena selama ini dia telah dibohongi. Tak berapa lama Tiara datang dan dia hanya bisa terdiam melihat pernikahan Deva. Sakit rasanya setelah dia melihat orang yang dia sayangi dan dia percaya justru mengkhianati dirinya. Seakan tak percaya, tapi di hadapannya pernikahan itu benar-benar terjadi. Kamu tuh penipu, Deva. Kamu pembohong. Gue sebelum ngasih tahu kalau dia itu laki-laki bajingan. Gue gak nikah sama lu. Tiara yang tak sanggup menahan emosinya lalu dia hanya bisa menangis, menyesali dirinya telah mengenal Deva. Kemudian dia membuang cincin
yang pernah diberikan oleh Deva. Beberapa lama, Eva dan Siska datang menghampiri Tiara. Lalu mereka mengajak Tiara untuk pergi dari sana. Ributan yang terjadi di saat itu ternyata tidak membuat acara pernikahan itu berhenti. Justru Nadia lah yang meminta untuk melanjutkan prosesi pernikahannya, walaupun dia tahu kalau Deva sudah membohongi banyak wanita, termasuk dirinya. Pernikahan Deva dan Nadia ternyata juga diketahui oleh Indah dari media sosial. Kemudian Indah langsung menghubungi Tiara dan menenangkannya. Di sini Tiara menyampaikan kalau dia sakit hati karena Deva selain membohongi dirinya, dia juga telah membohongi ibu. Kemudian sambil menangis, dia meminta ke Indah agar hal ini tidak diberitahukan ke ibu. Rasa sakit hati yang dirasakan Tiara begitu besar. Tapi Deva seperti tidak merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Sekarang dia justru mengirimkan bunga serta bingkisan hadiah untuk Tiara, namun Tiara menolak semua barang-barang yang diberikan oleh Deva. Di suatu waktu, Deva nekat datang ke kosnya Tiara untuk meminta maaf dan akan mengembalikan uang yang dia pinjam. Di sini Deva juga menjelaskan kalau pernikahan itu terpaksa dia lakukan karena dia dijodohkan oleh orang tuanya. Kemudian sambil memohon ke Tiara, dia ingin melanjutkan hubungan ini dan akan menceraikan Nadia. Sambil mengatakan kalau dia sudah tidak tahan lagi dengan sifatnya Nadia yang akan menghancurkan hidupnya. Please give me one more chance, please. Dan dia itu gila, saya. Itu playing victim, tujuan dia tuh cuma hancurin hidup aku doang. Kamu satu-satu yang bisa selamatin aku dari hubungan ini, please. Tiara yang sudah tidak percaya lagi dengan semua perkataan Deva, lalu dia dengan tegas mengusir Deva dari kosnya. Tapi di sini Deva terus berusaha meyakinkan Tiara, hingga dia nekat melompat dari jendela untuk membuktikan keseriusannya. Untungnya Deva terjatuh di kolam renang, namun tetap saja Tiara menjadi panik dan dia segera menyelamatkan Deva dengan memberikan pertolongan pertama. Sialnya ternyata Deva hanya berpura-pura pingsan, sehingga membuat Tiara menjadi semakin kesal, lalu dia pergi meninggalkan Deva di kolam renang. Tia, I love you, Tia. Di suatu waktu, Deva berulang tahun, dan di saat itu Nadia datang ke bandara. Lalu dia meminta tolong ke semua teman-temannya Deva untuk memberikan kejutan. Kemudian ketika Deva datang, Nadia dengan sengaja meminta Tiara menyambut kedatangan Deva. Hal ini tentu saja membuat suasananya menjadi canggung. Nah, apa yang dilakukan oleh Nadia ternyata dia sengaja membuat suasananya menjadi berbeda ketika Tiara dipertemukan dengan suaminya. Karena Nadia sudah tahu kalau Tiara pernah menjalin hubungan dengan Deva. Setelah itu, ketika Nadia mendapat kesempatan berbicara dengan Tiara, di sini Nadia mengingatkan ke Tiara agar tidak mengganggu rumah tangganya. Dan Nadia juga mengatakan hal yang sangat menyakitkan, yaitu Tiara tidak pantas menikah dengan Deva karena dia hanya dianggap sebagai wanita pemuas nafsu pria saja. Mendengar hal itu, Tiara hanya bisa terdiam. Lalu dia pergi dari sana. Karena laki-laki tahu mana perempuan yang pantas dijadiin istri atau hanya memuas nafsu. Di malam harinya, Deva mengajak Tiara bertemu. Namun sebelum itu terjadi, Deva sempat melarang karena dia tak ingin pertemuan ini diketahui oleh Nadia dan akan menjadi masalah yang akan menghancurkan karirnya Tiara. Tapi sayangnya Tiara tidak mendengarkan perkataannya Eva. Dia justru menegaskan kalau Nadia lah yang merebut Deva darinya. Setelah itu dia keluar untuk menemui Deva. Nah, di momen ini Deva kembali meminta maaf serta meyakinkan Tiara kalau dia sangat mencintainya. Kemudian Deva berjanji akan menceraikan Nadia ketika di hari ulang tahunnya Nadia. Entah apa yang dipikirkan Tiara saat itu hingga dia memaafkan Deva dan kembali percaya dengan semua perkataan serta janji-janjinya yang akan menceraikan Nadia di hari ulang tahunnya nanti. Beberapa hari kemudian, ketika Deva pulang bekerja, di saat itu Nadia memberitahu kalau dirinya sedang hamil. Momen bahagia ini disiarkan live di media sosialnya Nadia, dan di saat itu Tiara menonton siaran live tersebut, sambil menahan rasa sakit hatinya dikarenakan Nadia dengan sengaja memberikan nama anaknya Tiara seperti nama dirinya.
Nah, setelah Nadia mematikan kamera, terjadilah keributan di antara mereka. Yang dimana Deva ternyata belum siap dengan kehamilannya Nadia, dikarenakan hutang-hutangnya masih banyak yang belum diselesaikan. Mendengar hal itu, Nadia pun mengatakan kalau dirinya juga yang ikut membantu melunasi hutang-hutangnya Deva. Jadi dia dengan tegas mengatakan jangan pernah menolak jika diajak untuk membuat konten. Karena dari sinilah dia bisa mendapatkan uang dan bisa mencicil hutang-hutangnya Deva. Setelah itu Nadia mengancam Deva agar tidak mengkhianati dirinya. Kemudian Nadia juga mengatakan kalau nama Tiara itu bukan untuk nama anaknya, tapi nama itu untuk hewan peliharaannya. Tiara itu bukan buat nama anak kita ya. Itu nama yang aku siapin kalau kita pelihara monyet. Nah, dari perkataan Nadia, sebenarnya dia ingin menunjukkan kalau dia sudah tahu kalau Deva masih menjalin hubungan dengan Tiara. Di malam harinya, Deva kembali menemui Tiara dan di hari ini, tepat di hari ulang tahunnya Tiara. Di momen ini Tiara menagih janjinya yang akan menceraikan Nadia di hari ulang tahunnya. Tapi Deva justru menjawab kalau dia tidak mungkin menceraikan Nadia di kondisinya yang sedang hamil. Jadi Deva meminta waktu agar Tiara bersabar sampai nanti tiba waktunya dia menceraikan Nadia. Setelah itu, lagi-lagi Deva meyakinkan Tiara kalau dia benar-benar mencintainya. Akan tetapi, Tiara yang sudah tidak bisa menahan rasa sakit hatinya karena Deva terus membohongi dirinya, akhirnya Tiara memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini. Walaupun di saat itu Deva terus memohon untuk mempertahankan hubungan ini, tapi Tiara mengabaikannya, lalu dia pergi dari sana. Kemudian Tiara disambut oleh teman-temannya dan merayakan hari ulang tahunnya. Beberapa hari kemudian, Deva membohongi Nadia kalau dia ada jadwal penerbangan menggantikan temannya. Padahal di saat itu dia sedang mengikuti Tiara yang sedang berada di Surabaya. Kebohongan Deva ternyata diketahui oleh Nadia ketika dia sedang berkumpul bersama teman-temannya. Nah, dari kebohongan ini membuat Nadia mencurigai Tiara yang sedang bersama suaminya, lalu dia langsung menghubungi Tiara untuk menanyakan keberadaan Deva. Namun di saat itu Tiara memang tidak sedang bersama Deva karena dia baru saja mendarat di Surabaya dan untuk membuktikannya Tiara memberikan teleponnya ke Siska. Setelah Siska menjelaskan, Nadia tetap mencurigai Tiara. Kemudian dia mengancam Tiara untuk menjauhi suaminya. Di kondisinya saat ini, Tiara benar-benar tertekan. Lalu dia mencoba menenangkan diri sambil menikmati suasana malam di hotel. Akan tetapi, tiba-tiba Deva muncul yang membuat Tiara menjadi marah karena dia sudah tak ingin menemuinya lagi. Di sisi lain, Nadia berusaha untuk membuka laptopnya Deva untuk mencari bukti perselingkuhan mereka. Nah, ketika dia berhasil membuka laptopnya, dari sinilah dia mendapatkan bukti percakapan antara Deva dan Tiara yang dimana di percakapan itu berkali-kali Deva ingin menceraikan dirinya. Sehingga membuat Nadia menjadi sakit hati, lalu dia mengirimkan bukti percakapan itu ke Tiara. Nah, setelah Tiara menerima chat dari Nadia, di sini dia langsung menunjukkan ke Deva. Berapa lama? Nadia menelpon dan dia langsung menuduh kalau saat ini suaminya sedang bersama Tiara. Di sini Tiara membenarkan kalau dia sedang bersama Deva, lalu dia mencoba menjelaskan situasinya. Tapi Nadia sudah tidak percaya dengan perkataannya. Nadia lalu dengan sangat marah, dia memaki-maki Tiara. Tiara yang tak ingin lagi berhubungan dengan Deva lalu pergi dari sana. Sialnya di saat itu ternyata ada seseorang yang diam-diam memotret mereka, kemudian foto mereka dikirimkan ke Nadia. Nah, ternyata yang mengirim foto itu adalah wanita yang dulu marah-marah di pernikahan Nadia. Di sini dia masih menyimpan dendam ke Deva karena dulu dia dibohongi dan dijanjikan akan dinikahi Deva. Nadia yang sakit hati dengan Tiara lalu dia memposting foto tersebut di media sosialnya dengan narasi suaminya berselingkuh dengan pramugari. Sebagai seorang selebgram terkenal, tak butuh waktu lama bagi Nadia untuk memviralkan postingannya. Dan jadi perbincangan semua orang. Hingga di keesokan harinya ketika Tiara berangkat bekerja di pagi itu teman-teman kosnya memandangnya dengan sinis dan salah satu orang menyindir Tiara. Di sini Tiara masih belum menyadari kalau dirinya jadi perbincangan semua orang. Hingga ketika di tengah perjalanan, Eva menyuruh Tiara untuk melihat postingan terbaru Nadia.
karena saat ini dia sedang viral atas tuduhan perselingkuhan. Setelah melihat postingan tersebut, Tiara langsung pergi ke apartemennya Deva untuk mempertanggungjawabkan postingannya Nadia. Akan tetapi, sesampainya di sana, dia justru bertemu dengan Siska yang menginap dan bercocok tanam dengan Deva. Namun Tiara sudah tidak memperdulikan lagi kelakuan Deva, karena yang dia inginkan adalah Deva membersihkan namanya dari tuduhan yang disampaikan Nadia melalui siaran live di media sosialnya. Mengetahui hal itu, Deva seketika terdiam. Dia tak mengira kalau Nadia akan membahas hal ini ke publik, sehingga semua orang tahu terkait hubungan dia dengan Nadia. Dari siaran live tersebut, membuat salah satu podcast terkenal mengundang Nadia untuk berbagi cerita terkait permasalahan rumah tangganya. Kemudian, ketika Nadia berada di podcast itu, di sini dia terlihat seperti seorang wanita yang tersakiti dan menuduh Tiara sebagai pelakor. Tiara yang tak terima atas pengakuan Nadia, dia ingin melakukan klarifikasi terkait masalah ini, karena sebenarnya dirinya lah yang justru disakiti. Tetapi, Eva melarangnya karena di saat ini semua orang tertuju ke Nadia sebagai sosok wanita yang tersakiti. Jadi jika Tiara muncul untuk klarifikasi, dia justru akan dihujat oleh semua orang. Kemudian Eva menyarankan agar Tiara tetap tenang dan membiarkan Nadia memberikan statement kalau dirinya korban perselingkuhan. Setelah mendapatkan saran dari Eva, lalu beberapa hari kemudian Tiara memutuskan untuk berhenti menjadi pramugari dan pulang ke rumah orang tuanya. Setelah itu, Tiara akhirnya menceritakan permasalahan yang terjadi ke ibunya sambil meminta maaf karena telah mengenal laki-laki yang salah. Beberapa hari kemudian, Nadia kembali tampil di podcast. Namun kali ini dia bersama dengan Deva untuk melakukan klarifikasi terkait perselingkuhan yang dilakukannya dengan seorang pramugari. Di sini Deva mengakui kalau dia memang benar telah berselingkuh. Lalu Deva meminta maaf ke Nadia sambil berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan menjadi suami yang baik. Waktu pun berlalu. Saat ini Tiara sudah ikhlas dengan kehidupan yang dia jalani. Duka di hatinya pun perlahan terobati. Tiara percaya dan yakin dengan rencana Tuhan. Kalau suatu saat nanti pasti ada sosok pria yang baik yang benar-benar mencintainya. Di sisi lain terlihat Deva yang masih melanjutkan kebiasaannya membohongi pramugari, lalu menidurinya, dan dari sinilah film pun selesai.